Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Gunung Sari, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri 1 Gunung Sari. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Gunung Sari. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, praacara. 2, acara, yaitu 1, pembukaan, 2, sambutan kepala sekolah. 3, acara inti, yaitu diseminasi. 4, lain-lain. 5, penutup. Selanjutnya, praacara yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kebumen yang akan dipimpin oleh Ibu Juni Lestari. Kepada Ibu Juni Lestari dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi bangkit. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup bangsa Tuhan semuanya, bangsa jiwanya bersatu untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanah Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanah Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia Indonesia.
Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Juni Lestari. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Terima kasih, semoga acara pada hari ini berjalan lancar tanpa halangan apapun. Amin. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada beliau Bapak Rohadi SPD JAS, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Coba temu semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Karena saya habis maksi ya. Bapak Ibu yang kami hormati dan tamu undangan Bapak Warno Siswanto dari selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kalirejo yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur selalu kita panjatkan pada Allah Tuhan Semesta Alam, yang mana sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan lain-lainnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di SD Negeri 1 Bumisari. Sholawat serta salam selalu kita curahkan pada junjungan Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dari akhir nanti. Yang pertama, saya atas nama pribadi maupun sebagai selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gunung Sari mengucapkan banyak terima kasih pada Ibu Titi selaku CGT Angkatan 10 dan juga rekan-rekan guru yang mana sudah bersusah payah dari perencanaan, kemudian persiapan baik itu tempat dan ukuran pelipur, dan hari ini pelaksanaan. Tentu saja nanti masih berlanjut dengan refleksi maupun tindak lanjut. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih juga pada Bapak Agung Trimardika
selaku pengajar praktik, dan juga Bapak Ahmad Himhari selaku fasilitator yang sampai hari ini masih berkenan meluangkan waktunya untuk mendampingi rekan kami Ibu Titik Marianti SPDSD dalam rangka melaksanakan tugas sebagai peserta calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Tidak lupa saya sangat mengapresiasi pada Pak Ibu Titik khususnya ya, yang sampai hari ini masih semangat ya, dari seleksi sampai pemberkasan, dan sekarang pendidikan sudah sampai modul 1.4. Berarti sudah 50% belum Bu? Belum 50%. Ya. Saya dan juga rekan hanya bisa berdoa semoga Ibu Titik dalam melaksanakan kegiatan CGT dengan dibantu rekan-rekan dapat berjalan lancar, selalu diberi kesehatan, dan insya Allah nanti hasilnya juga lulus. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai judulnya yaitu diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah. Sebenarnya ini sudah kita lakukan di sekolah ya Pak Bu, hanya ini perlu ditekankan ya. Jadi kegiatan budaya positif di sekolah ini bisa kita terapkan melalui pembiasaan, kemudian dengan pemasangan poster, dan yang lebih utama dan bermakna adalah dimulai dari kita ya Pak Bu ya. Saya selaku kepala sekolah dan juga tentu saja Bapak Ibu selaku guru dan karyawan di SD Negeri 1 Gunung Sari. Caranya bagaimana? Nah, tentu saja kita harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita harus memberi contoh. Jadi anak-anak kita itu akan lebih cepat mencerna ya, kemudian melakukan ketika diberi contoh. Jadi saya selaku pribadi ya juga hanya mengingatkan saya sendiri dan juga Bapak Ibu, monggo anak-anak kita berikan teladan yang baik. Saya tidak perlu merinci apa saja ini ya Pak Bu ya. Bapak Ibu sudah bisa yang mengetahui yang saya maksud. Untuk selanjutnya kegiatan seperti ini saya berharap nanti kalau bisa dijadikan budaya di sekolah kita. Karena apa? Kegiatan ini harapannya adalah dapat menambah kompetensi kita, menambah pengetahuan. Harapannya nanti dapat kita terapkan untuk kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Jadi layanan pendidikan yang kita berikan itu tidak hanya minimal ya Pak Bu, tapi bisa lebih dan lebih lagi. Kemudian untuk mendukung kegiatan ini, kami berharap Bapak Ibu guru aktif ya selama Ibu Titik melaksanakan kegiatan CGP di SD Negeri 1 Gunung Sari, dan ini juga nanti menjadi sanggung ya bagi rekan-rekan guru yang nantinya akan mengikuti CGP angkatan
selanjutnya. Harapan saya nanti semua guru di sini bisa ikut CGP. Semangat ya Pak Maradi ya, Pak Sudi, Bumi. Ya, harapannya seperti itu ya Pak Bu. Barangkali itu dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Bapak Rohadi SPD Jar. Memasuki acara inti yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri 1 Gunung Sari oleh Ibu Titik Marianti SPD SD selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kebumen. Kepada Ibu Titik Marianti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Yang terhormat kepada beliau Bapak Rohadi SPD Jas selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gunung Sari. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Gunung Sari. Tidak lupa kepada Bapak Warno Siswanto selaku tamu undangan yang juga merupakan calon guru penggerak Angkatan 10. Terima kasih banyak atas kehadirannya dalam acara hari ini. Kemudian pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya baik dunia dan akhirat. Bapak Ibu guru hebat, perkenankanlah saya berada di depan Bapak Ibu di sini dalam acara diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kita berkolaborasi, Pak Bu. Belajar bersama hari ini kita berkolaborasi. Perkenalan dulu, ya. Nama saya Titik Marianti. Saya calon guru penggerak Angkatan ke-10 dari Kabupaten Kebumen. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah hadir. Nanti saya akan menyampaikan pemahaman saya yang sudah saya peroleh ya, di pendidikan calon guru penggerak tentang penerapan budaya positif. Sebelum penyampaian materi, saya mau meminta kepada Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan pada hari ini, guys. Nanti saya akan membagikan kertas sticky notes, guys. Nanti bisa ditempel sebelum kita melaksanakan acara. Bapak Ibu guru hebat, di depan Bapak Ibu sudah ada selembar kertas. Mohon dituliskan kesepakatan apa yang akan kita yakini pada siang hari ini. Nanti kita akan tempel pada kertas yang sudah ada di depan.
Silakan Bapak Ibu untuk dituliskan. Bagi yang sudah selesai bisa menempelkan pada kertas yang sudah terpajang di depan. Silakan Bapak Ibu. Ibu Hana sudah? Pak Warmasiswanto sudah? Silakan ditempelkan ke depan. Sini ada. Terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan kesepakatan yang akan kita yakini pada siang hari ini. Bisa minta tolong kepada Ibu Yuli Purwati untuk membacakan kesepakatan kelas apa yang sudah kita buat siang ini. Silakan Ibu. Sini Mbak. Kesepakatan kelas hari ini pertama, peserta harus aktif mengikuti kegiatan. Kedua, tidak boleh merokok. Ketiga, harus fokus pada pembelajaran. Jika ingin meninggalkan kelas, harus minta izin terlebih dahulu. Yang keempat, tidak boleh bermain pada jam pelajaran. Yang kelima, tidak boleh keluar kelas sebelum jam pelajaran selesai. Selanjutnya yang keenam, selama kegiatan berlangsung, tidak boleh menggunakan alat telekomunikasi atau handphone. Yang kesembilan, keluar ruangan harus izin terlebih dahulu. Yang ke-10, menghormati orang lain atau guru saat berbicara. Yang selanjutnya yang 11, di dalam kelas jangan ngantuk. Selanjutnya yang terakhir, tertib dalam mengikuti pelajaran. Demikian kesepakatan kelas hari ini. Terima kasih kepada Ibu Yuli Purwati yang sudah membacakan kesepakatan kelas kita siang hari ini. Tepuk tangan buat Ibu Yuli Purwati.
Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan memulai tentang materi diseminasi pada siang hari ini. Bapak Ibu guru, di depan sudah terpajang ya, sebuah gambar. Bapak Ibu guru bisa mencermati dan bisa berpendapat mengenai gambar yang ada di depan. Coba saya minta Pak Parwati, gambar apa itu kira-kira? Beberapa orang sedang menanam benih untuk tanaman. Iya, beberapa orang sedang menanam benih untuk ditanam. Kemudian Bapak Hamdani bisa menyampaikan? Itu gambar Bu Tani dan Pak Tani yang sedang menanam jagung kayaknya. Iya, terima kasih. Ada yang mau berpendapat yang lain? Bapak Suparman? Sedang padi. Oh, iya. Iya, terima kasih banyak. Tidak ada yang salah ya Bapak Ibu ya. Jawaban dari beliau Bapak Parwati, Bapak Hamdani, Bapak Suparman ini betul. Intinya Bapak Ibu petani itu sedang menanam. Ya, di sini nanti tanaman apa kira-kira yang ditanam ya? Tanaman apa Bapak Ibu? Iya, Bapak Ibu guru, tepuk tangan. Ternyata mereka tadi sedang bekerja keras untuk menanam biji jagung. Kita kembali dulu. Ini ya. Bekerjanya sudah dengan sangat semangat ya, sangat rajin, sangat semangat. Kemudian nanti dari kerja mereka, dari menanam benih, kemudian merawat, memelihara, memupuk dan sebagainya itu, mereka tentunya punya harapan Bapak Ibu. Harapan apa yang mereka inginkan. Nah, setelah beberapa bulan ya, akan terlihat hasil kerja mereka, tanaman jagung yang sudah mulai agak besar ya. Bapak Ibu, kalau kita amati tadi tentang petani, tentang tanaman jagung, kemudian tentang tumbuhan jagung ini sebenarnya mirip dengan kita, dengan kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu ya. Nah, ladang jagung ini adalah ibaratnya sekolah kita Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu petani yang hebat itu, yang bekerja dengan penuh semangat itu ibaratnya adalah kita seorang guru, di mana kita diharapkan bisa mendidik, menuntun anak-anak kita supaya tumbuh dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya. Nah, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dalam menuntun laku dan tumbuh kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Kemudian, anak-anak itu seperti bulir-bulir jagung yang ditanam. Seorang petani memiliki tugas untuk menjaga, merawat, menyiangi, memupuk, dan memastikan tanamannya tumbuh semestinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, pada siang hari ini Bapak Ibu, penerapan budaya positif di sekolah SD Negeri 1 Gunung Sari. Nah, ini ya Pak Bu, kita harus menciptakan suasana atau suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik
dan kemudian membentuk sebuah budaya yang positif. Budaya positif tercipta dari penerapan disiplin positif yang bertujuan menumbuhkan motivasi intrinsik agar murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang mereka percaya. Untuk selanjutnya, nah pada materi disiplin positif Bapak Ibu terdapat beberapa materi inti yang betul-betul harus kita pahami. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, posisi kontrol restitusi, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ada pertanyaan ya Bapak Ibu di depan kita, nanti kita bisa menjawab setuju atau tidak setuju Bu Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Bapak kepala sekolah? Tidak. Ibu Hana? Tidak. Bapak Warno Siswanto? Iya. Bapak Hamdani? Oh iya, Pak Hamdani setuju. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Jawabannya ada yang setuju, ada yang tidak. Nanti kita akan gali lebih lanjut Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Pak Mantri? Tidak. Oh iya, Pak Mantri tidak setuju. Lanjut ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pak Parwati setuju tidak? Setuju. Bapak Sugiono? Setuju. Bapak Yakarya? Setuju. Ya. Apakah nanti jawaban yang tepat itu seperti apa? Nanti kita gali lebih lanjut. Disimpan dulu, Nah, di sini tentang disiplin positif Bapak Ibu, teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang, kolaborasi dan konsekuensi penciptaan pilihan-pilihan baru, realitas kebutuhan kita yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, makna disiplin belajar kontrol dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita inginkan atau nilai-nilai yang dihargai. Kemudian teori motivasi. Ada motivasi ekstrinsik dan juga ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu biasanya dilakukan untuk menghindari hukuman Bapak Ibu. Kemudian juga bisa dilakukan karena ingin mendapatkan imbalan. Kemudian kalau motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, semuanya itu nanti juga ada terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Apakah satu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, kemudian juga tentang 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ya, nanti dari diri anak-anak itu nanti diharapkan yang muncul adalah motivasi intrinsik. Kemudian nanti ada segitiga restitusi. Dari 5 posisi kontrol tadi dapat kita lakukan segitiga restitusi, yaitu 1, menstabilkan identitas. Yang kedua tahapannya yaitu validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Gambar apa ini ya Bapak Ibu ya? Kayak gambar tangan, kepalan tangan. Bapak Ibu coba dibayangkan. Bapak Ibu itu punya sesuatu yang sangat berharga, misalnya berlian atau emas, intan permata di genggaman Bapak Ibu. Bisa dikepalkan tangannya? Iya, dikepal. Kira-kira
kalau ada saudara yang ingin meminta, Bapak Ibu lepaskan atau tidak? Di dalamnya ada emas, berlian, dan permata, ya? Dilepaskan tidak? Oh tidak. Bu Yuni dilepas atau tidak? Keluarga yang minta? Keluarga yang minta? Dilepas. Kalau temannya yang minta? Tidak. Jadi ada jawabannya bervariasi. Coba kalau Bu Umi punya permata yang bagus di dalam tangan genggaman ini, ada yang ingin merebut, dilepas atau tidak? Kalau orang lain tidak. Kalau keluarga? Boleh, ya. Jadi bisa diturunkan Bapak Ibu tangannya. Ya, terima kasih. Jawabannya sangat bervariasi nih Pak Bu. Jadi kalau kita punya sesuatu yang berharga, hanya diri kita yang bisa mengendalikan. Apakah kita mau memberikan kepada yang meminta atau yang merebut, atau kita mau simpan saja, kita genggam selamanya. Nah, ini adalah tentang perubahan paradigma kegiatan mengepalkan tangan. Ini adalah mencerminkan kita Bapak Ibu. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Seperti halnya juga murid kita Bapak Ibu. Murid kita itu sudah punya karakter sendiri dan bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi yang tugas kita hanya memantau, menuntun mereka. Ya, ini yang terjadi ya. Ada yang bersedia membuka, tetap bertahan menutup kepalan tangan. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, mau membuka atau menutup ya, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi, salah pandangan ya, tentang makna kontrol. Ilusi kontrol Bapak Ibu, atau pandangan yang salah ya. Ilusi bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memperkuat karakter. Jadi kalau murid kita itu tidak merasa bersalah, dia akan kuat karakternya. Itu adalah ilusi yang keliru ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif rujukan akan efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kalau sudah melanggar, kemudian ini dipaksa, kalau tidak mau nah itu adalah sebuah ilusi. Kemudian ini perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol atau pilihan. Kalau pada stimulus respon, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mereka harus sama dengan saya, ya. Itu kalau stimulus respon. Kalau pilihan atau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kalau pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, gitu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau rujukannya sudah tidak berhasil, akan dipaksa, memaksa. Nah, berubah Bapak Ibu dari itu tadi, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah pada stimulus respon. Kalau pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, sekarang tentang disiplin. Disiplin Bapak Ibu. Disiplin itu menurut Ibu Zumi apa disiplin Ibu? Kalau disiplin menurut saya itu taat aturan. Taat aturan, terima kasih. Kalau Bapak Suparman, disiplin itu apa Pak? Disiplin itu sama seperti ini itu memahami aturan yang ada. Tidak selalu mengikuti instruksi. Terima kasih ya jawabannya.
taat aturan, mematuhi instruksi, ya begitu guys. Nah, Bapak Ibu kita perhatikan bersama di depan makna disiplin. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar, Bapak Ibu, ya. Tidak ada jawaban yang salah dari Bapak Ibu tadi. Nah, di sini makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Begitu nih Bapak Ibu, bisa dilanjut? Ya. Gambar siapa ini ya? Iya, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Nanti kita diharapkan bisa seperti ini, memerintah diri kita sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap orang. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, itu menurut Dr. William Fraser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang ingin diinginkan. Pierre Gossen pada tahun 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Di sini pada dimensi profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi yang harus kita tanamkan pada diri anak. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, supaya lebih mudah diingat, juga kita ajarkan kepada anak-anak kita bisa menyampaikan melalui lagu, Nah, ini dimensinya tadi. Nah, boleh berdiri Bapak Ibu untuk lebih semangat, biar tambah semangat. Profil pelajar Pancasila. Siap, Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu, boleh duduk kembali. Semoga menambah semangat kita pada siang hari ini. Teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dari luar, kemudian ada motivasi internal dalam diri. Motivasi eksternal. 1. Biasanya dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu di dalam hati, Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya nanti?
Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ya. Misalnya berangkatnya ke SIK, pulangnya sore karena ingin mendapat pujian dari pimpinan kita, gitu, ya. Contohnya. Kemudian 3, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa yang bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Bapak Ibu pilih yang mana? Yang internalnya Bapak Ibu, ya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu juga bisa menghukum diri kita, ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang memintanya atau membujuknya. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak pemberian penghargaan oleh Alfie Kohn 1993. Yang pertama, hukuman itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ya. Bapak Ibu pernah mendapatkan tulisan ranking pada raport, ya, waktu sekolah dulu di SMA atau SMP? Saya sendiri pernah mengalami Bapak Ibu. Jadi waktu itu nilai saya itu hampir sama atau bahkan sama dengan ranking yang 3. Kemudian saya mendapatkan ranking yang keempat, ya, itu. Padahal nilainya sama. Penghargaan tidak efektif. Nanti kalau tidak dikasih hadiah, ya tidak akan melakukan hal positif tadi. Tapi dia motivasi dalam dirinya tadi akan melakukan sesuatu dengan harapan mendapatkan hadiah atau imbalan. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Ini penghargaan merusak hubungan. Dan ini seperti saya sampaikan ketika penulisan ranking dan sebagainya pernah kita alami, mungkin nilai kita sama. Kok saya yang ranking 4, dia yang ranking 3. Nah itu tentunya akan merusak hubungan sesama siswa tadi. Penghargaan menurunkan kualitas. Yang penting sudah dapat penghargaan, sudah. Tapi dalam dirinya tidak ada untuk usaha peningkatan kualitasnya. Penghargaan mematikan kreativitas seperti tadi, ya. Kemudian penghargaan itu akan mengurangi motivasi dalam diri seseorang atau motivasi intrinsik. Jadi dengan penghargaan tadi justru malah akan mengurangi motivasi yang berasal dari dalam diri. Bentuk program kebajikan, apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus kepada anak didik kita, ya, kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi, kita sampaikan langsung kepada mereka. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jangan hanya itu saja yang dipuji, ya, yang itu tidak. Nah itu tidak boleh, ya, seperti itu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Kalau sudah pernah dilakukan, ya sudah tidak dilakukan lagi. Nah itu jangan sampai, ya, harus konsisten, berkelanjutan seperti itu. Kemudian berfokus pada proses, jangan hanya hasilnya saja, tapi juga perlu fokus pada prosesnya. Dia tidak mampu membuat sesuatu yang baik, tetapi dalam prosesnya itu anak itu sungguh-sungguh, Bapak Ibu, sungguh-sungguh dan berusaha. Jadi perlu juga kita berikan apresiasi, ya. Selanjutnya, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembukanya begini. Kemarin saya perhatikan, nah kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Itu artinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Bisa seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Ada juga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi kita tidak boleh pelit-pelit, Bapak Ibu, ya, untuk memberikan apresiasi terhadap anak didik kita. Nah, sekarang kita cermati di depan kita ada beberapa kalimat pernyataan
Ini apakah hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Pak Warno? Konsekuensi. Pak Sugi? Konsekuensi. Ibu Enda? Ya, Pak Parwati? Hukuman. Jawabannya bervariasi ya. Kemudian, maaf. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oh iya, Pak Yakarya menjawab hukuman. Bu Yuli? Hukuman juga. Bu Uni? Hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pak Sugi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Hukuman. Bapak Kepala Sekolah? Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan, warnanya tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Bu Umi? Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal di pelajaran. Konsekuensi. Bapak Ibu guru hebat, mari kita lihat jawabannya, ya. 1, 2, 3. Nah, ternyata ada yang betul, ada yang keliru, ya. Nah, nanti kita lihat kembali. Itu yang pertama tadi, saya tidak akan terlambat lagi menuliskan dalam buku tulis sampai capek, ya, 100 kali. Itu adalah apa Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jawabannya hukuman. Okay. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat pelajaran. Konsekuensi. Ya, ada yang betul kita lihat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Apa Bapak Ibu? Hukuman, ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ternyata adalah konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu kita cermati bersama di depan hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya seperti apa? Nah, pada hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau pada konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman itu bersifatnya satu arah Bapak Ibu Kalau konsekuensi itu sudah ada Timbal balik. Iya betul Bapak Hamdani, terima kasih. Timbal balik antara guru dengan siswanya atau kesepakatan. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati. Dihukum sama Pak gurunya, membekas di dalam hatinya kok lama, Nah itu. Kemudian yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Dalam jangka pendek saja dia tidak akan nyaman. Kemudian pada hukuman anak membenci kedisiplinan. Nah nanti pada konsekuensi itu anak akan belajar menghargai disiplin. Selanjutnya paksaan. Sifat hukuman itu adalah paksaan Bapak Ibu. Harus karena tidak ini push up 10 kali misalnya Nah, dihukum itu memaksa Kemudian tadi sampai stimulus respon konsekuensi itu sifatnya stimulus tanggapan atau respon. Pada hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Pada konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dalam hukuman itu konsep diri yang buruk. Tapi kalau pada konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan Bapak Ibu pada hukuman. Tapi kalau pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi sudah mulai timbul adanya kesadaran. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu yang akan dialami anak-anak kita Bapak Ibu. Tetapi pada konsekuensi anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau take out.
Nah, masih semangat Bapak Ibu? Nah, semangat ya. Nah, biar lebih semangat, saya minta Bapak Ibu untuk berdiri dulu. Kita akan melakukan suatu hal. Minta tolong kepada Bapak Starman. Ya, boleh berdiri di depan Bapak Ibu, silakan. Pak Sugi, monggo di depan. Tangan diputar, ditepuk tangan. Tangan diputar, diputar-putar. Tangan diputar-putar, goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Tangan diputar-putar, peganglah tangan diputar-putar, peganglah kamu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang, 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 goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke semangat. Tangan diputar-putar, pegang tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, tangan diputar-putar, pegang tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke kiri. Ya. Tepuk tangan Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana Bapak Ibu? Tambah semangat? Ya. Kita lanjutkan pada materi berikutnya. Bisa tarik nafas dulu, oke? Ya. Oh, sebentar. Ini apa ya Bapak Ibu? Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Kemudian, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan dia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Nah, ini Bapak Ibu guru, ada di depan kita itu identitas gagal, kemudian identitas sukses. Jadi Bapak Ibu guru, hukuman itu akan menciptakan atau membentuk identitas yang gagal pada diri anak. Tetapi kalau konsekuensi restitusi ini ya, akan membentuk anak yang sukses.
Hukuman ini bersifat negatif Bapak Ibu. Kalau konsekuensi ini netral. Kemudian yang restitusi ini bersifat positif. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Restitusi ya tentunya ya. Nah, betul Pak Yaka, masalah yang ingin dipecahkan. Pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau itu berupa ucapan dari seorang guru, itu akan disimpan atau membekas dalam diri anak itu, ya, membekas diingat sampai dia tamat sekolah bahkan sampai besar. Itu kalau ucapan atau verbal sifatnya. Tapi kalau sifatnya tindakan yang menyakitkan ya, sampai fisik, jangan sampai ini ya, ini akan membuat trauma pada diri anak. Kemudian pada konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau pada restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid. Mungkin bagi kita yang menghukum biasa-biasa saja, ya. Tapi belum tentu anak itu akan nanti merasa tidak nyaman untuk jangka panjang. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi nanti akan menguatkan anak atau murid dalam waktu jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan. Korban mendapatkan keadilan pada hukuman. Kalau konsekuensi korban tidak diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan merasa tersakiti. Pada konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian pada restitusi, murid anak mendapatkan penguatan. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Jadi kalau sering dihukum itu ya, bukannya memperbaiki, nanti malah anak itu akan menjadi semakin agresif, bahkan brutal gitu ya, brutal. Kalau konsekuensi menguatkan hanya bertahan dalam jangka pendek, tapi kalau konsekuensi masalah akan terpecahkan. Lanjut ya Pak Bu. Hukuman tadi itu akan membentuk identitas gagal pada diri anak, tapi pada konsekuensi dan restitusi nanti akan membentuk identitas anak yang sukses. Pada hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Pada konsekuensi, memerlukan monitoring atau pantauan dan supervisi terus-menerus dari guru. Pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Pada hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ya sudah, kalau sudah di institusi melaksanakan, nanti belum tentu pada kehidupan nyatanya orang tersebut akan melakukannya. Kemudian pada konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Akan terbantu tadi dalam konsekuensi tadi ya. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka yang panjang. Peraturannya kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu kalau pada hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, itu pada konsekuensi. Tapi kalau pada restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak belajar nih untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pada hukuman, murid atau anak itu membenci peraturan. Bahkan tidak hanya peraturannya yang dibenci, tapi bapak ibu gurunya yang dibenci itu ya pada hukuman. Kemudian pada konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Pada restitusi lebih baik lagi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kalau hukuman tadi bersifat netral ya, hukuman tadi bersifat negatif, konsekuensi netral, dan restitusi itu bersifat positif. Sekarang Bapak Ibu, kita sampai pada ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kalau hukuman kan paksaan nih Pak Bune. Kalau restitusi ini adalah tawaran. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian
Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Nah ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Mungkin karena takut ketemu polisi nanti ditilang, ya. Ada juga yang nanti punya alasannya supaya aman, kalau ada apa-apa kepala terlindungi, begitu ya Pak Bu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi yang harus dibangun adalah motivasi intrinsik. Nah ini. Berawal dari peraturan kelas nih Pak Bu. Peraturan kelas nanti akan, kalau sudah disepakati antara anak dengan guru, nanti meningkat akan menjadi keyakinan kelas yang akan diyakini oleh anggota kelas. Kemudian dari keyakinan kelas, masing-masing kelas itu nanti akan terbentuk lingkungan yang positif. Kemudian pada akhirnya diharapkan terbentuk budaya positif di sekolah. Itu ya Pak Bu ya. Nah ini ada kalimat pernyataan. Tuliskan keyakinan kelas berdasarkan peraturan yang ada. Kita cermati bersama. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini kalau keyakinan kelas aspek apa nih? Mengembalikan buku pada tempatnya. Oh iya, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa coba Bapak Ibu? Melakukan kekerasan dilarang. Tidak menyakiti orang lain. Oh iya, tidak menyakiti orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Iya, apa Pak Menteri? Menyakiti diri sendiri. Kemudian bergantian menunggu giliran, antri. Ya. Oh, disiplin. Kemudian menggunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Karena anak-anak biasanya lari di sana ke sini, bahkan ada yang terjatuh dan sebagainya. Itu apa ini Bapak Ibu? Ketertiban. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jawabannya ya. Mengembalikan buku ke tempatnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain atau kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, komitmen menghargai orang lain. Okay. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Bersabar, menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker. Kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Oke, keselamatan, keamanan. Kita lanjut. Bapak Ibu bisa diawali di kelas masing-masing kegiatan membuat keyakinan kelas. Pertama kita berdiskusi dulu dengan anak-anak kita. Kemudian merumuskan peraturan keyakinan itu. Kemudian menempel keyakinan kelas di dinding kelas atau bahkan membuat poster tentang keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia, nah, survival, yang kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, power, kebebasan, freedom, kemudian fun, kesenangan, yang tentunya akan bermuara pada bertahan hidup atau survival. 5 kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan kita, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan dan kesenangan, juga penguasaan.
ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dan pemerintah. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kita menempatkan diri kita ini pada posisi apa Bapak Ibu? Tadi sudah belajar tentang hukuman dan penghargaan ya. Kita berusaha menempatkan diri kita sebagai manajer Bapak Ibu pada anak didik kita. Pada posisi menghukum ya, menghardik, membujuk, menyakiti, menyindir ya. Kemudian pada pembuat rasa bersalah, berceramah, anak itu dibilangi terus ya, diceramahi terus akan kesalahannya. Kemudian kamu ini seharusnya begini ya, atau guru kecewa. Kemudian kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, pemantau menghitung dan mengukur, kamu ini sudah berapa kali berbuat salah begini ya, dihitung diukur ya. Kemudian pada manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Itu pada penghukum. Kalau pada pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Nah itu ya. Kemudian kalau pada posisi teman, ayolah lakukan demi ibu. Kemudian, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu begini begitu, gitu ya. Kemudian yang pada manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu Pak Bu, tidak saya bacakan semuanya. Nah ini yang terakhir, dampak pada murid. Nanti pada posisi penghukum itu anak akan mengulangi kesalahan, bahkan mengulangi kesalahannya. Kalau pada pembuat bersalah itu merasa rendah diri, pada teman lemah, tidak mandiri dan tergantung. Oh biasanya saya begini aja, Bu Guru masih ramah dengan saya, Bu Guru seperti teman bagi saya. Kemudian pada perempuan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Pada posisi manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dilanjut ya. Nah ini posisi kontrolnya, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Pada posisi penghukum, guru berbicara dengan nada tinggi, menghardik, ya, tangannya di pinggangnya, nah, anak dibentak-bentak dan sebagainya. Hukuman bisa berupa fisik maupun verbal. Dampaknya murid menjadi pendendam dan cenderung memberontak, tidak menyukai guru atau pelajaran yang diampunya. Karena tidak suka pada gurunya, akhirnya mata pelajaran pun tidak disukai. Kemudian pada pembuat bersalah, posisi ini guru akan bersuara lebih lembut dan menggunakan keheningan. Murid merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, membuat keheningan gurunya. Kemudian dampaknya, murid menjadi merasa bersalah. Ini membentuk identitas gagal tentunya Bapak Ibu memandang buruk pada diri sendiri sehingga menjadi rendah diri dan menarik dari lingkungannya atau kelasnya. Nah ini posisi teman. Guru berbicara dengan ramah, akrab, cenderung bersenda gurau, menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, akrab dengan guru, serta tercipta identitas sukses. Namun, masih terdapat motivasi eksternal dari luar dirinya. Kemudian dampaknya, murid akan bergantung pada guru, tidak mandiri, ya, kemudian tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Kalau pada pemantau, nada suara Bapak Ibu guru itu datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, tidak bernada tinggi, tercipta identitas sukses dan mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Misalnya tidak mengerjakan tugas ya, kemudian disuruh maju mengerjakan tugas di papan tulis, gurunya akan memantau. Dampak murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai-nilai kebajikan yang dituju serta tidak sepenuhnya hadir. Nah ini Bapak Ibu pada posisi manajer ya. Ini nada suara netral, tidak terlalu ramah, tidak emosional, tidak bernada tinggi.
dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, serta membantu murid menyelesaikan masalah. Bertanggung jawab, mampu belajar dari kesalahannya sehingga mampu memecahkan masalah. Dampaknya yaitu murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah sendiri. Posisi kontrol yang paling tepat dilakukan oleh seorang guru adalah sebagai apa Bapak Ibu? Manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalah yang dialaminya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut, akan tetapi apabila itu diperlukan, bisa kembali pada posisi teman atau pemantau. Yang tertinggi yaitu posisi guru sebagai manajer. Penghukum, patuhi aturan saya, berdiri di depan kelas. Pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu sangat kecewa dengan kamu. Kemudian ayolah belajar demi ibu, itu pada posisi teman ya. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturannya, apa konsekuensinya. Tetapi kalau pada posisi manajer, apa kamu tahu kesalahanmu, apa yang kamu yakini. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu, dan bagaimana cara kamu memperbaiki masalah itu. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ada 3 tahapan yang dilakukan pada praktek segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, setiap orang tuh pernah melakukan kesalahan. Wajar kalau kamu berbuat seperti itu, gitu. Pada menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian pada tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu ya? Nah, contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, Hana, ya, siswa kelas 6. Tidak bisa menerima perlakuan hina temannya karena sudah mencoret-coret hasil karya puisinya. Kemudian Hana merasa marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga bersikap kasar pada Hina. Bahkan akhirnya terjadi pertengkaran. Disimak nih Bapak Ibu, ya. Nah, ini. Menstabilkan identitas yang pertama. Bu Guru memanggil Hana dan mengajaknya berbicara dari hati ke hati. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, bertanya pada Hina perbuatan yang telah dilakukan dan tindakannya baik atau tidak. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, kemudian keyakinan apa yang sudah diyakini, dan menjalankan kesepakatan itu dengan baik. Ada video nih Bapak Ibu, mohon dicermati. Minta tolong pesanan. Kamu habis bertengkar ya, Bu? Benar, Bu. Saya kesal sekali sama Bu. Kenapa? Karena Nina sudah mencoret-coret puisi yang saya buat, Bu. Ya, rasanya pertama masalah dan kesal ada Tina. Lalu, apa yang kamu lakukan kepada Tina? Saya marah-marah, Bu. Saya melakukan Nina tentang masalah ada. Saya juga melemparkan Nina. Misalnya memukul. Sekarang coba dilakukan. Tindakan kamu kepada Tina sampai dengan pantas itu sesuai tidak dengan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Saling menghargai dan menghormati antar teman, Bu. Menurut Hana, saling menghormati dan menghargai anak teman itu penting tidak Pak Hana? Penting. Kalau begitu, kira-kira tindakan apa yang Hana lakukan untuk berbuat memperbaiki kesalahan? Saya harus lebih sabar dan bisa membiarkan diri, Bu. Betul sekali. Kalau begitu, semangat ya. Maukah kamu bersedia melakukan perbaikan kesalahan? Bersedia, Bu. Baik. Apa tindakannya? Saya harus lebih bersabar lagi dan bisa mengendalikan emosi.
atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan aku Baida. Silakan aku. Terima kasih. Ya, itu dulu. Ya, Baida tahu nggak kenapa kebetulan dari kamu ke kampus? Oh, bukan datang terlambat. Iya, betul. Ada lagi diperhatikan ya. Selain Mbak Ida sering terlambat, Mbak Ida sering sekali tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas. Ada apa? Maaf Bu, benar saya sering tidak mengerjakan tugas karena saya malam hari itu begadang dan kelas masuk Bu. Oh, begitu alasannya. Ya, Mbak Ida, melakukan kesalahan itu hal yang wajar ya, setiap orang itu melakukan kesalahan. Tapi Mbak Ida bersedia atau tidak memperbaiki kesalahan Mbak Ida? Bersedia Bu, ya, bagus. Dari permasalahan tadi, keyakinan kelas apa yang bisa Mbak Ida langgar? Disiplin dan tanggung jawab kelas. Bagus sekali. Menurut Mbak Ida, disiplin dan tanggung jawab itu penting atau tidak? Penting Bu. Ya, karena penting. Hal apa yang Mbak Ida lakukan untuk memperbaiki kesalahan tadi? Yang pertama, saya harus lebih giat lagi belajar. Ya, lalu lagi menggunakan PR dan menggunakan tugas yang dulu berikan. Iya, bagus sekali Mbak Ida. Mbak Ida tetap semangat, tetap rajin belajar. Sekarang Mbak Ida boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya. Tepuk tangan Bapak Ibu Guru. Terima kasih kepada Ibu Yuni Lestari juga Ibu Endah yang sudah mempraktekkan segitiga resolusi tadi. Ini kembali yang sudah kita jawab tadi Pak Bu. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Sudah kita pelajari tadi, ya atau tidak? Tidak ya. Kemudian 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Tidak. Terakhir, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tidak juga. Jadi harus berasal dari diri sendiri, betul sekali. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana memperjalankan dirinya sebagai seorang amok pada posisi manajer yang menuntun anak-anak menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikian ya Bapak Ibu, Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi paparan materi diseminasi dan penerapan budaya positif di sekolah. Saya banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Bu Titi. Memasuki acara keempat lain-lain yaitu tanya jawab dan tanggapan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau memberi tanggapan? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya akan menanyakan, pertanyaan saya,
bagaimana jika anak yang sering tidak mengerjakan PR atau tugas, kemudian anak tersebut saya suruh keluar kelas dan tidak boleh mengikuti pembelajaran? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan praktek segitiga restitusi? Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih Bapak Orasi. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan beliau. Untuk anak yang sudah berulang kali tidak mengerjakan PR kemudian disuruh keluar kelas nih Pak, itu adalah sebuah hukuman ya Pak, buat anak. Jadi tujuannya supaya tidak melakukannya begitu ya. Tetapi itu nanti akan dirasakan menyakitkan bagi anak karena merasa dihukum Pak. Jadi sebaiknya yang dilakukan jangan menyuruh anak tersebut untuk keluar kelas, tetapi diajak berbicara dari hati ke hati, mengapa kok dia sering tidak mengerjakan PR dan sepertinya dan yang lainnya. Kemudian dicari solusinya supaya dia bisa mengerjakan PR itu, cara-caranya bagaimana, masalahnya apa, itu yang harus kita gali. Kemudian kita memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi anak itu Bapak. Demikian Pak Parwati yang dapat saya sampaikan. Iya, sudah puas? Oke, pertanyaan berikutnya, Pak Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau tanya, bagaimana jika seorang murid tidak mentaati jahitan kelas dan sudah berulang kali dilakukan restitusi, tetapi anak tersebut masih sering melanggar keyakinan kelas tersebut? Terima kasih. Jadi anak yang sering melanggar sudah direstitusi tapi masih sering melakukan kita angge. Begini Pak Hamdani, untuk mencari permasalahannya apa, kita bisa memanggil anak tersebut, kemudian kita ajak bicara dari hati ke hati, kenapa dia melanggar itu terus-menerus. Apakah itu disebabkan karena di lingkungan sekolahnya atau mungkin juga anak itu punya permasalahannya di rumah. Jadi harus kita selidiki dulu apa masalahnya. Kalau sudah ketemu masalahnya, nanti dibantu bagaimana cara memecahkan masalah tersebut supaya memang anak itu betul-betul tidak lagi mengulangi secara terus-menerus. Jadi intinya itu Pak Hamdani. Ya, terima kasih. Sudah paham ya? Terima kasih Pak Ham. Selanjutnya tanggapan ya Pak Muge. Monggo Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan. Pak Menteri ya, Pak Kepala Sekolah, monggo. Oke, terima kasih untuk yang kedua kalinya Pak Bu. Waktunya sebentar. Ini materi hari ini cocok sekali nih, utamanya untuk Bapak Ibu guru, karena memang karakter anak-anak didik kita itu macam-macam, ya. Dan itu semuanya perlu ditangani, perlu didampingi oleh Bapak Ibu guru. Seperti kemarin saya sempat menangani siswa kelas 5 ya Bu, ya, ternyata itu ada sebabnya, anaknya menjadi seperti itu ada sebabnya. Ya. Jadi di awal anak diam ya kan, tapi akhirnya anak berani menyampaikan walaupun sambil nangis ya kan. Tapi monggo Bapak Ibu silakan ini segitiga restitusi ini bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi memberikan hukuman
atau memberikan hadiah agar anak-anak kita itu menjadi lebih baik. Silakan anak-anak didampingi. Kemudian apabila ada masalah kita pancing bagaimana agar anak tersebut bisa menyampaikan apa kesalahannya. Kemudian ditanya sesuai dengan kesepakatan kelasnya masing-masing. Seperti itu, nanti Bapak Ibu memberikan pendampingan sampai anak tersebut menemukan masalahnya sendiri dan sekaligus solusinya. Itu hanya tadi tanggapan di Pak Guru. Semoga nanti ini dapat kita terapkan di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang berkenan memberikan tanggapannya kepada acara hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu satu lagi tanggapan. Silakan. Terima kasih. Ya, saya akan memberikan sedikit tanggapan. Hari ini saya merasa senang sekali bisa mengikuti diseminasi penerapan budaya positif yang disampaikan oleh Bu Titik Mariyati, dan saya itu merasa lebih termotivasi untuk menerapkan budaya positif dan juga mempraktekkan segitiga restitusi di sekolah. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Yuni. Mari bersama-sama kita memotivasi kita untuk lebih bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita di sekolah. Tinggal penutup. Cara selanjutnya yaitu refleksi. Bapak Ibu Guru, saya di sini sudah memiliki kesadaran tentang perasaan Bapak Ibu hari ini dalam mengikuti acara hari ini. Silakan ditunjukkan, kemudian nanti bisa ditempelkan pada kertas yang berwarna kuning di kelas ini. Perasaan Bapak Ibu dalam mengikuti acara destinasi dan penerapan budaya positif di sekolah. Bagi yang sudah memberikan, ada refleksi kegiatan hari ini Bapak Ibu. Pada kertas yang berwarna kuning di sebelah sini.
Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan menuliskan refleksi kegiatan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Memasuki acara yang kelima yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam.